Di tengah euforia kemenangan Indonesia meraih kembali Piala Thomas, kinerja Menpora justru mendapat kritikan tajam. Mantan pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat mengkritisi dilarangnya sang merah putih dikibarkan saat perayaan kemenangan. Setelah menanti 19 tahun, Indonesia akhirnya bisa kembali membawa pulang Piala Thomas. Namun, perayaan kemenangan Indonesia kali ini justru mendapat sorotan. Dilarangnya bendera merah putih untuk dikibarkan saat perayaan kemenangan menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Kritikan tajam datang dari netizen setelah mantan pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat mempertanyakan kinerja Menpora selama ini. Menpora dituding lalai dan membiarkan Indonesia terkena sanksi dan membuat sang merah putih dilarang untuk berkibar. Menanggapi hal ini, Kemenpora langsung bersuara. Larangan terhadap merah putih disebabkan oleh adanya sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Anti-Doping Dunia atau WADA sejak 7 Oktober lalu. Indonesia melalui Lembaga Anti-Doping Indonesia, LADI, dinilai tidak patuh terhadap standar anti-doping karena tidak mengikuti tes doping plan atau TDP yang dibuat pada tahun 2020. Kami dari pengurus Dewan Harian LADI memohon maaf kepada khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia serta pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya juga para stakeholder yang atas kejadian yang telah menimpa LADI dan kita semua pada saat ini. Selanjutnya, hal-hal spesifik yang sudah kami sampaikan kepada rapat internal tadi akan dibentuklah tim yang diketuai oleh Pak Raja Sabta, dan insya Allah dengan adanya tim ini, LADI akan mempercepat langkah-langkah ke depannya sehingga LADI dapat membebaskan diri dari ban dan menjadi compliant terhadap WADA. Untuk menghindari Indonesia dari sanksi lebih lanjut, Menpora Zainuddin Amali telah membentuk tim khusus yang diketuai oleh Raja Sabta Oktoharari. Apa yang diminta oleh WADA bukan hanya urusan yang sekarang, tetapi juga urusan-urusan sebelumnya. Nah, ini baru muncul hari ini dalam kita berkoordinasi. Makanya saya sampaikan kalau begitu kita bikin tim untuk menelusuri ini semua. Jadi ada 2 tugas tim ini untuk mengakselerasi supaya WADA segera mencabut sanksi kepada LADI dan menelusuri atau kata lain menginvestigasi kenapa ini bisa terjadi. Dari hasil pembahasan sementara, Menpora mengaku kegagalan Indonesia dalam mengikuti aturan doping dari WADA terutama disebabkan oleh adanya pergantian kepengurusan dari LADI baru-baru ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengapa bendera merah putih sampai dilarang dikibarkan, kita akan berbincang dengan mantan pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat yang masih dalam konfirmasi, dan juga ada Raja Sabta Oktohari sebagai Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi yang ditunjuk Menpora. Terlebih dahulu kita ke Bang Okto. Selamat sore, Bang Okto. Selamat sore, Bang Sofian. Ya, Bang Okto bisa jelaskan mengapa kita hingga sampai mendapatkan sanksi seperti ini, Bang? Ya, jadi tadi pagi kami telah melakukan rapat koordinasi dengan Menpora dan LADI. Kami dari Komite Olimpiade Indonesia juga mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan compliance yang tidak bisa dipenuhi oleh LADI. Dan untuk itu Pak Menpora menugaskan saya untuk membentuk tim akselerasi dan investigasi yang dinamakan Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA. Nah, compliance ini sendiri ada beberapa hal yang ternyata bukan hanya sekarang, tapi dari beberapa tahun sebelumnya yang memang harus dipenuhi. Nah, ini kita akan melakukan pendalaman, melakukan investigasi lebih lanjut, karena untuk diketahui LADI ini merupakan badan independen yang merupakan perwakilan dari WADA yang ada di setiap negara. Sama seperti Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia yang merupakan perwakilan dari IOC yang ada di setiap negara. Kita sangat berkepentingan sehingga dalam waktu dekat, dalam minggu ini, saya insya Allah akan berangkat langsung ke markas besar IOC di Lautan untuk
berkomunikasi secara langsung menjelaskan bahwa telah terbentuk tim yang fungsinya untuk mengakselerasi dan melakukan investigasi sehingga memastikan apa yang terjadi tidak terulang kembali. Bang Oto, sejauh ini kita akan menerima sanksi ini secara berapa kurun waktu, berapa lama? Ya, jadi sejak tanggal 7 Oktober kemarin, itu Indonesia sudah dijatuhkan sanksi selama 1 tahun. Tetapi secara formal, kalau kita ikuti, prosesnya ini terlalu panjang, sehingga sangat perlu dibentuk tim akselerasi ini. Semoga semua syarat-syarat itu bisa segera dipenuhi, dan harapannya sanksi dapat segera dicabut. Ya, Bang Okto, ini bisa dikatakan lalai seperti itu, Bang Okto ya. Ini kok bisa begitu sampai lalai hingga akhirnya kita mendapatkan sanksi tidak boleh mengibarkan bendera merah putih? Ya, saya belum mau terlalu jauh untuk membahas karena kajiannya harus kita buat, dan tadi banyak sekali dapat informasi-informasi yang seharusnya bisa kita penuhi secara administratif, dan mudah-mudahan ketika tim ini sudah mulai aktif, prosesnya bisa diakselerasi dan bisa cepat-cepat sanksi ini dicabut dan Indonesia bisa kembali mengibarkan bendera merah putih dan menjadi tuan rumah di ajang-ajang yang sudah kita rencanakan. Oke, baik, kita juga sudah terhubung dengan Taufik Hidayat. Mas Taufik Hidayat, Anda termasuk salah satu yang bersuara keras di media sosial. Tanggapannya? Halo. Mas Taufik. Iya, Mbak. Iya, Mas Taufik Hidayat, Anda merupakan salah satu yang berbicara sangat keras di media sosial. Bagaimana dengan tanggapannya? Yang pertama saya ucapin bersyukur dulu ya. Maksudnya tim Piala Thomas kita bisa membawa kembali Piala Thomas ke Indonesia setelah 19 tahun. Tapi saya sangat merasakan euforia itu, dan saya pernah merasakan juga berdiri di situ dan main di situ sebagai tim Piala Thomas terakhir tahun 2002. Ya, kita ini kan memberikan yang terbaik ini buat Indonesia, tapi kemarin itu ada yang janggal ya. Maksudnya masih beruntung juga Indonesia Raya masih bisa dikumandangkan di situ. Tapi ada yang janggal, kok bendera merah putih nggak ada gitu loh. Itu yang jadi permasalahan mungkin buat saya, bukan buat saya aja, tapi buat masyarakat Indonesia, apalagi pecinta bulu tangkis Indonesia juga. Iya. Sebagai Anda sebagai mantan atlet badminton, ini seberapa penting sebetulnya sih? Yang pasti ini penting banget ya bagi para netizen ya, untuk pengibaran bendera merah putih ketika kemenangan itu didapatkan. Ini sangat penting sekali karena kan nggak gampang untuk mengibarkan bendera merah putih, apalagi di luar. Karena kita paham juga bendera merah putih yang bisa mengibarkan itu di mana presiden kita datang ke luar negeri disambut dengan nyanyian lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih. Dan di mana kala atlet juara mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Itu sangat penting dan sangat jadi suatu kebersamaan gitu loh. Kalau kita memang juara multi event, kita pasti ada bendera merah putih. Tapi kemarin ada yang janggal. Nah, kita nggak tahu ini salahnya di mana gitu kan. Dan sesuatu yang nggak biasa, dan buat saya sendiri, saya sangat malu gitu loh. Ya, kalau Mas Taufik tadi katakan belum tahu kesalahannya di mana, tapi paling tidak sebagai orang yang pernah terlibat langsung dalam pertandingan di bulu tangkis internasional juga. Nah, ini artinya kalau Mas Taufik sendiri melihat ada kesalahan di mana, siapa yang lalai, tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali.